Selamat datang di Diseksi Psikologi, kanal yang membedah psikologi di setiap fase usia. Di sini, kami menjelaskan cara berpikir, emosi, dan perilaku manusia secara sederhana, logis, dan mudah dipahami. Jangan lupa follow dan subscribe agar kamu tidak melewatkan pembahasan psikologi menarik di video-video selanjutnya. Ada sesuatu yang berbeda secara fundamental tentang orang-orang yang menghabiskan masa remaja mereka di tahun 1970-an. Mungkin itu tentang bagaimana mereka bisa menyendiri dengan pikiran mereka sendiri tanpa merasa cemas sedikit pun, atau mungkin rasa jati diri yang tak tergoyahkan yang berasal dari proses menemukan siapa diri Anda tanpa internet yang mendikte segalanya. Ada alasan mengapa generasi ini menangani kehidupan dengan cara yang berbeda, dan ini tidak ada hubungannya dengan keberuntungan. Percayalah, di akhir video ini Anda akan mengerti mengapa menjadi remaja di dekade itu menciptakan manusia paling percaya diri di planet ini. Inilah wujud kebebasan yang sebenarnya. Bayangkan Anda berusia 15 tahun dan Anda menginginkan sebuah mobil. Bukan mobil orang tua Anda, tapi mobil Anda sendiri. Jadi, Anda mencari pekerjaan. Anda bekerja musim panas di pom bensin, toko kelontong, atau restoran cepat saji. Anda bekerja sepulang sekolah dan akhir pekan. Anda menyimpan setiap dolar. Dan hal ini tidak aneh. Pada tahun 1978, hampir 60% remaja memiliki pekerjaan. Untuk anak laki-laki, angkanya lebih dari 70%. Bukan untuk dana kuliah, bukan untuk pengalaman, tapi untuk satu hal, membeli kendaraan sendiri. Lalu suatu Sabtu Anda menyerahkan 400 tunai untuk sebuah Dodge Dart bekas dengan jarak tempuh 80.000 mil. Mobil itu boros oli, radionya hanya menangkap sinyal AM, dan pintu penumpang tidak bisa dibuka dari dalam. Tapi itu milik Anda yang mengusahakannya. Dan saat itu Anda memahami sesuatu yang akan membekas selamanya. Anda bisa mewujudkan sesuatu untuk diri sendiri. Mobil itu mengubah segalanya. Tiba-tiba Anda bisa pergi kemana saja. Jumat malam, Anda berkeliling Main Street dengan musik Radar Love menggelegar dari speaker. Setelah embargo minyak tahun 73, $2 tidak lagi cukup untuk mengisi penuh tangki, tapi Anda tidak peduli. Anda menabung untuk ini. Saat orang tua berkata pulang sebelum tengah malam, itu adalah kesepakatannya. Apa yang Anda lakukan sampai jam itu adalah urusan Anda. Tidak ada pelacak GPS, tidak ada aplikasi Find My Friends. Hanya Anda, mobil Anda, dan jalan terbuka. Anda menghabiskan seluruh malam di bioskop drive-in atau kedai burger. Ketika rencana berubah, Anda harus benar-benar mencari teman Anda secara fisik. Itu berarti mengetahui tempat mana yang harus dicek, membaca situasi tempat parkir, memahami geografi tak tertulis. Anda tidak memiliki helicopter parents, Anda memiliki home depot parents. Anda tahu, saat Anda masuk mengharapkan bantuan tapi tidak ada orang di sekitar. Anda berkeliaran di lorong mencari orang dewasa, dan akhirnya Anda hanya memecahkan masalah itu sendiri. Itulah pola asuh di tahun 70-an. Jika Anda terluka, tahan saja, berjalanlah, usap dengan tanah, atau yang klasik, jangan berdarah di karpet bulu saya. Ini terdengar brutal, tapi menciptakan sesuatu yang tak terduga. Remaja yang percaya mereka bisa menangani masalah. Sekarang bayangkan, Anda sedang berkeliling kota pada Sabtu malam dan melihat mobil mantan Anda di kedai burger. Anda belajar membaca situasi sosial secara instan. Mengetahui tempat nongkrong mana yang netral. Tapi keajaiban sebenarnya adalah mall. Di tahun 70-an, mall bukan sekadar tempat belanja, itu adalah pusat eksistensi sosial. Anda bertemu teman, berkeliling food court, mencoba pakaian tanpa niat membeli, dan kemudian ada arkade. Lampu berkedip, suara bising. Pac-Man, pinball, Space Invaders, mendapatkan skor tinggi terasa seperti kejayaan murni. Arcade adalah laboratorium sosial yang menyamar sebagai hiburan. Ini bukan membuang waktu, ini adalah kecerdasan sosial yang sedang beraksi tanpa perantara orang tua. Anda belajar menilai situasi secara mandiri dan membuat keputusan cepat tentang di mana Anda diterima. Itu membuat Anda perseptif dengan cara yang tidak dimiliki remaja modern yang dipantau orang tua lewat media sosial. Lalu ada kencan. Jika Anda pikir mengajak seseorang kencan hari ini menakutkan, bayangkan ini. Anda harus menelepon rumahnya lewat telepon keluarga yang berarti ayahnya mungkin yang menjawab. Lalu Anda menunggu, jantung berdebar, sementara dia memutuskan apakah akan memanggil putrinya atau menginterogasi Anda. Beberapa ayah membuat Anda masuk dan duduk di ruang tamu untuk wawancara lengkap sebelum Anda bisa membawa putri mereka.
Jika Anda lolos, ada aturannya. Tidak ada telepon setelah jam 9 malam. Percakapan dibatasi 10 menit. Karena seluruh keluarga berbagi satu saluran telepon. Dan jika adik laki-lakinya menguping, Anda harus menghadapinya. Katakanlah dia berkata ya, Anda harus muncul di depan pintunya bukan membunyikan klakson dari jalan. Jumat malam, Anda membawanya ke drive-in, barisan mobil menghadap layar besar, speaker dikaitkan di jendela Anda. Saat hubungan menjadi serius, ada ritualnya. Anak laki-laki memberikan cincin kelasnya yang dibungkus benang agar pas. Ini bukan sekadar simbol, ini deklarasi publik. Tidak ada status hubungan online, hanya jaket letterman yang dipakai pasangannya. Dan putus cinta? Itu berarti pengembalian barang-barang ini secara formal, tatap muka, atau melalui teman. Ini adalah pelatihan navigasi sosial berisiko tinggi. Anda belajar berkomitmen dan menghadapi penolakan secara langsung. Maju cepat ke jam 3.30 sore. Sekolah usai dan Anda langsung menuju pekerjaan paruh waktu Anda. Manajer Anda bukan teman orang tua Anda. Ini pekerjaan nyata, uang nyata, tanggung jawab nyata. Setiap shift Anda membuktikan bahwa Anda bisa muncul, bekerja, dan menangani masalah tanpa menelepon orang tua. Kemandirian semacam ini menjadi bagian dari identitas Anda. Anda menginginkan sesuatu, Anda mendapatkan uang untuk membelinya, tapi mari bicara tentang Jumat malam yang kosong. Anda menelepon teman lewat telepon rumah, berharap orang tuanya tidak menjawab. Ternyata tidak ada rencana. Dan itu tidak masalah. Anda berkendara tanpa tujuan. Atau duduk di kedai kopi selama 2 jam. Tidak ada yang peduli jika Anda bosan. Anda belajar bahwa waktu kosong bukanlah krisis. Itu adalah kesempatan. Remaja modern mengobati waktu kosong dengan Netflix atau TikTok, tapi Anda duduk bersamanya dan menemukan diri Anda. Studi menunjukkan orang yang mengalami waktu sosial tidak terstruktur saat remaja memiliki rasa identitas yang lebih kuat saat dewasa. Yang membawa kita ke pesta ruang bawah tanah, stereo memutar Led Zeppelin, semua orang berdesakan, tidak ada dokumentasi media sosial. Anda belajar melalui pengalaman langsung bagaimana menangani diri sendiri. Anda mengembangkan pedoman internal. Anda tahu kapan pesta menjadi terlalu liar, pas saatnya pergi. Ini bukan kecerobohan, ini pendidikan sosial real time. Anda belajar menilai dan beradaptasi tanpa orang tua yang mengelola. Kemudian datang malam-malam ketika Anda ingin sendirian, kamar tidur Anda adalah dunia Anda. Poster menutupi dinding, koleksi piringan hitam diatur persis seperti yang Anda inginkan. Itu adalah identitas. Anda tidak mengacak 10.000 lagu. Anda berkomitmen pada 40 menit musik, membaca setiap kata di catatan album. Anda bisa menghabiskan berjam-jam sendirian di ruang itu, dan itu tidak terasa sepi. Ini adalah pembentukan identitas. Privasi yang dipaksakan pada generasi ini menciptakan inti diri yang solid. Mereka tahu siapa mereka tanpa validasi orang lain. Tapi rasa diri yang kuat itu diuji secara teratur. Patah hati pertama Anda yang sebenarnya. Anda tidak bisa langsung memaki mantan di media sosial. Anda hanya merasakannya menulis surat marah yang tidak pernah dikirim. Ini adalah pemrosesan emosional. Anda belajar bahwa rasa sakit itu sementara, bahkan ketika terasa permanen. Sekarang pikirkan rasanya menunggu sesuatu yang benar-benar Anda inginkan. Tiket konser atau telepon dari seseorang. Dan sensasi merekam lagu favorit dari radio ke kaset, berdoa agar DJ tidak berbicara saat intro. Ritme kerinduan dan pemenuhan ini menciptakan kemampuan untuk menunda kepuasan. Remaja modern memiliki segalanya secara instan. Tapi otak Anda mempelajari pola yang berbeda. Orang yang belajar menunda kepuasan memiliki hubungan yang lebih stabil dan kesuksesan karir yang lebih baik. Dan ketika Anda gagal, tidak ada rekam jejak digital permanen. Anda gagal, merasa buruk, lalu move on. Psikolog menyebutnya anti-fragilitas, bukan hanya bangkit kembali, tapi tumbuh lebih kuat karena kesulitan. Anda membutuhkan ketahanan itu saat menavigasi persahabatan. Anda harus membaca ekspresi mikro, bukan emoji. Anda belajar membaca orang, bukan profil. Menghargai kedalaman daripada luasnya jaringan. Tahun-tahun membentuk identitas secara pribadi itu menjadikan Anda siapa Anda hari ini. Anda belajar mempercayai diri sendiri karena Anda harus melakukannya. Tidak ada audiens untuk memvalidasi setiap pilihan. Mungkin masa remaja terbaik adalah yang dihabiskan di luar layar, di mana koneksi terdalam terjadi tatap muka,